Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kabar datang dari Presiden Indonesia Joko Widodo, yaitu akun ini telah mengungkapkan kepalsuan Jokowi. Lalu siapakah Jokowi sebenarnya? Sebuah akun dengan judul Jokowi Undercover mengungkap semua kepalsuan, membeberkan dugaan kalau Jokowi telah berbohong. Mengenai ijazah Jokowi, apakah benar ijazah Jokowi ini palsu? Dikutip dari laman cryptstory.com, sebuah akun dengan nama Bang One @Marwan Angkasa meragukan sosok Jokowi sebenarnya. Kemudian mari kita simak lebih lengkap. Benarkah Jokowi berbohong dan memalsukan semua ini? Jokowi Undercover mengungkap semua kepalsuan. Coba masih ingat gak? Pada Jumat 29 Mei 2015, DPR meminta ijazah Presiden dan Wakilnya untuk diperiksa. Dalam berita daring okezone.com dengan judul DPR, ijazah Presiden dan Wakil Presiden juga harus diperiksa. Lalu adakah hasilnya? Jelas tidak. Mana mungkin Menristek Dikti, Menpan RB dan Polri berani memeriksa ijazah bosnya di pemerintahan. Padahal ada kemungkinan ijazah Jokowi ini palsu. Ada dua hal yang meragukan. Pertama, asal SMA dan kedua, foto dirinya. Di pendaftaran KPU, Jokowi berasal dari SMA 6 Solo. Sementara di kartu identitasnya tertulis SMA 6 Yogyakarta. Lalu di ijazahnya SMA berapa? Di foto ijazahnya benarkah itu memang Jokowi dan bukan sepupunya yang bernama Budi Utomo? Silakan coba bandingkan foto Jokowi di wisuda yang tengah tersebar, yang katanya dari UGM, dengan foto masa mudanya. Lalu perhatikan foto Joko Widodo sekarang. Sama atau tidak? Foto wisuda itu meragukan, di mana bibir atas tak ada belahan, sedang bibir Jokowi Presiden ada. Foto ini lebih mirip dengan wajah sepupunya, yaitu Budi Utomo. Oleh karena itu, saya mendukung kultweet dari @yani_bertiana yang menduga KPU Pusat menjadi bagian tim sukses Jokowi pada saat Pilpres yang lalu. Kenapa? Karena KPU Pusat diduga meloloskan pendaftaran Jokowi sebagai calon presiden saat Pilpres 2014. Ijazah Jokowi saja sudah meragukan, ditambah dengan data-data lainnya. Pendaftaran Jokowi ke KPU saat Pilpres juga meragukan. Pertama, nama ayah tidak lengkap, seperti tertera di buku nikah. Mestinya, jika berbeda, KPU Pusat harus meminta Jokowi mengubahnya. Toh, calonnya cuma 2 pasang. Lalu kenapa untuk memverifikasi saja tak sempat dilakukan oleh KPU? Data pendaftaran Jokowi ke KPU Pusat yang juga meragukan adalah nama-nama saudaranya. Dan bagaimana mungkin tak diverifikasi dan juga bisa lolos? Ya, memang sampai saat ini latar belakang Joko Widodo masih diragukan oleh pihak-pihak tertentu. Di antaranya memang latar belakang pendidikannya. Jokowi diragukan pernah diwisuda di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Bahkan foto wisuda Jokowi di UGM yang beredar selama ini dinilai telah palsu. Selain akun Facebook yang telah disampaikan tadi, ada pula akun Facebook Bambang Tri yang masih meragukan latar belakang pendidikan Jokowi. Ia mengatakan Jokowi ini tak pernah diwisuda UGM dan ia menuduh foto wisuda Jokowi ini palsu. Kemudian ia juga mengunggah collage dari 2 foto lawas. Sekilas tampak foto Jokowi di momen yang berbeda. Namun akun Bambang Tri mengatakan itu 2 foto yang berbeda. Foto sebelah kiri merupakan foto Jokowi dan foto sebelah kanan atau yang menggunakan topi wisuda merupakan Budi Utomo. Sayangnya akun Bambang Tri tidak merinci lebih lanjut identitas dari Budi tersebut. Jokowi tidak pernah diwisuda UGM. Foto wisudanya pun palsu. Bukan foto Jokowi ini.
Begitu kata akun Facebook Bambang Tri pada hari Minggu 16 Februari 2020 yang lalu. Dik Jokowi lebih baik mundur demi keselamatan NKRI. Kinerja Presiden Joko Widodo memang sudah berlangsung 1 semester lebih di periode kedua dan semakin banyak dikritik. Bahkan kritik juga muncul dari kalangan purnawirawan TNI Angkatan Darat, yaitu dari ex-staf ahli Panglima TNI Majen TNI Purnawirawan Dedi S. Budiman. Dedi secara tegas meminta kepada Jokowi untuk menanggalkan jabatan sebagai presiden. Kenapa? Karena saran ini ditujukan untuk menjaga martabat rakyat, keselamatan bangsa dan negara, serta menghindari krisis kepercayaan rakyat yang lebih dalam dan bisa menimbulkan huru-hara atau chaos sosial. Sebagai seorang militer tua, Dik Jokowi, dari hati yang paling dalam saya sarankan mundurlah demi keselamatan bangsa dan negara. Karena itu lebih terhormat daripada diterjang chaos sosial dan amukan massa. Chaos yang dimungkinkan terjadi menurut Dedi merupakan akibat dari sejumlah persoalan yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah. Pertama, karena kegagalan mengelola ekonomi yang semakin terpuruk dan menciptakan jutaan orang terkena PHK serta menganggur. Bank Indonesia telah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 akan menyentuh hingga minus 4,8%. Angka ini lebih tinggi daripada proyeksi pemerintah yang berada pada posisi minus 4,3%. Persoalan ekonomi tersebut ibarat setali 3 uang, dengan ketidakmampuan Jokowi mempersatukan seluruh elemen bangsa yang sudah terbelah mulai Pilpres yang lalu, menjadi cebong dan juga kampret. Selain itu munculnya isu juga terkait berkembangnya paham komunisme, sekularisme, dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi, TAP MPR, serta Undang-Undang Dasar 1945 yang juga bisa menjadi penyebabnya. Belum lama ini, Dedi juga menyoroti berubahnya kedaulatan rakyat menjadi daulat oligarki partai politik dan juga para taipan. Hal inilah yang menurutnya mempertegas arah gerak keberpihakan dari pemerintah yang sebenarnya. Kedaulatan ekonomi tidak lagi di tangan rakyat, tapi di tangan asing, aseng, dan 9 naga. Sehingga kebijakan rezim sudah tidak berpihak pada rakyat, akan tetapi berpihak pada asing, aseng, dan juga 9 naga itu. Apalagi Dedi juga menambahkan contoh real dari keberpihakan pemerintah melalui segi regulasi. Faktanya seperti penyusunan Omnibus Law yang dipaksakan tidak partisipatif. Kemudian Undang-Undang Corona bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengambil alih kekuasaan legislatif. Ada juga Undang-Undang Minerba dan lain-lain. Rakyat dimiskinkan dengan pajak, kenaikan BPJS, BBM pun juga tetap mahal, tidak diturunkan padahal harga BBM dunia tengah turun. Oleh karena itu, Dedi secara pribadi mengapresiasi apabila Jokowi ini mau mundur dari jabatannya sebagai presiden demi keselamatan bangsa dan juga negara NKRI.